Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'atai rahmar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa alima ta'wil. Sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, kembali lagi kepada kajian pada pagi hari ini dengan kajian kitab Syu'bul Iman serta penjelasannya dari Syarah Syu'bul Iman, yaitu dari kitab Qomiyut Tughyan. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kemarin dari beriman kepada hari kebangkitan, yang mana beriman kepada hari kebangkitan termasuk daripada cabang dari cabangnya iman. Kita wajib beriman bahwa semua makhluk sesudah dibangkitkan dari kubur akan digiring ke padang mahsyar, yaitu tempat pemberhentian manusia pada hari kiamat. Padang mahsyar adalah satu padang yang digambarkan padang tanah putih berupa lembah yang datar, sama sekali tidak ada bengkoknya, lurus datar. Tidak ada bukit tempat orang dapat bersembunyi di belakangnya, tidak ada jurang tempat merendahkan pandangan. Sebuah padang luas yang sama sekali tidak ada perbedaannya. Manusia akan dihalau ke padang mahsyar, akan digiring kepada mahsyar secara berombongan, secara bergerombol, sesuai tingkatannya. Di antaranya ada orang yang naik kendaraan dalam keadaan selamat, yaitu orang-orang yang bertakwa. Banyak dalam kitab-kitab tauhid kalau kita buka, seperti Syarah Jauhar Tauhid, yaitu kitab Tuhfatul Murid. Di situ banyak mengulas sekali tentang bagaimana manusia nanti, gambaran manusia di padang mahsyar. Yang kedua, ada orang yang berjalan dengan kedua kakinya, yaitu orang-orang kafir. Yaitu orang yang berjalan dengan kedua kakinya, yaitu orang yang sedikit amalnya, maaf ya. Kalau yang berjalan dengan kendaraan yaitu orang-orang yang beriman, bertakwa. Sedangkan orang yang berjalan dengan kedua kakinya yaitu orang yang sedikit amalnya. Dia orang beriman tapi sedikit amalnya. Sedangkan tingkatan yang ketiga yang lebih buruk yaitu orang yang berjalan dengan mempergunakan mukanya, yaitu orang-orang kafir. Dari tempat pemberhentian manusia diberangkatkan ke surga atau ke neraka inilah bermula, yaitu dari padang mahsyar, yang mana mereka akan digiring setelah dihisab. Mereka akan digiring apakah mereka akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Digiringlah mereka ke padang mahsyar sehingga mereka akan tadi ditentukan dengan amal-amal mereka apakah masuk ke dalam surga dan kepada neraka, dan semuanya bersandarkan kepada apa? Kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka akan melalui titian atau jembatan Sirat. Dalam meniti jembatan Sirat, menurut Syekh Muhammad Al-Hamdani, bahwa umat Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama orang sidik, yaitu orang yang benar, orang yang jujur,
yang mana akan meniti sirat secepat kilat, dengan cepat sekali. Yang kedua, orang alim yang akan meniti secepat angin yang kencang. Ya, orang alim, orang yang berilmu akan meniti sirat secepat angin yang kencang. Yang ketiga, para wali abdal. Para wali abdal ini, wali abdal ya. Wali abdal ini adalah orang yang akan meniti secepat burung terbang dalam satu saat dengan sebentar saja. Yang selanjutnya, orang yang mati syahid yang akan meniti secepat kuda balap dalam waktu setengah hari. Orang yang mati pada saat menunaikan ibadah haji yang akan meniti dalam waktu 1 hari penuh. Kalau tadi orang yang mati syahid, yang mana orang yang mati syahid akan meniti secepat kilat, seperti secepat kuda balap dalam waktu setengah hari. Sedangkan orang yang mati pada saat menunaikan ibadah haji, orang itu akan meniti sirat dalam waktu 1 hari penuh. Kemudian orang yang taat yang akan meniti dalam waktu 1 bulan. Dan orang yang bermaksiat yang meletakkan kaki mereka di atas titian, sedangkan dosa mereka diletakkan di atas punggung. Itu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka melewati neraka jahanam, mendatangi untuk membakar mereka. Saat neraka jahanam melihat cahaya iman di hati mereka. Di hati mereka terdapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu berkata, lewatilah wahai orang-orang beriman, karena sesungguhnya cahaya imanmu memadamkan kobaran api nerakaku. Maka di padang mahsyar para makhluk pucat mukanya, dalam keadaan pucat, dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah. Dan malu karena apa? Karena amal buruk yang telah mereka lakukan itu dibeberkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan mereka. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma astur auratina, Allahumma astur auratina, Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati fid dini wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutupilah semua aib-aib yang ada pada diri kami, ya. Wastur uyubana bid dunya wal akhirah. Tutupilah aib serta keburukan kami selama di dunia dan juga selama di akhirat. Maka di padang mahsyar ini tadi manusia berbagai macam keadaan, yang mana di padang mahsyar para makhluk dalam keadaan bingung. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Nafsi-nafsi tidak mengurusi urusan orang lain. Maka dengan memasukkan jari-jari tangan kanannya ke sela-sela jari tangan kirinya, keadaan mereka tersebar seperti belalang yang tersebar di mulut, saling mereka saling kebingungan. Masing-masing orang dapat saling melihat keluarganya dan dapat saling akan tetapi tidak berbicara. Mereka berjalan di padang mahsyar tidak beralaskan kaki dan tidak pula berkendaraan. Ya. Artinya orang yang tadi di padang mahsyar mereka tidak beralas kaki, artinya tidak memakai alas kaki ataupun dalam keadaan telanjang kaki. Sehingga mereka pun dalam keadaan tidak berpakaian, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, yub'atsun nasu khuffatan uratan ghaulan ufatan uratan gharlan. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralaskan kaki. Mereka telanjang bulat, tidak berkhitan, keringat telah mengendalikan mereka dan keringat tersebut sampai di daun telinga-telinga mereka. Masya Allah. Inilah salah satu tadi gambaran
nanti di padang mahsyar, yang mana manusia akan dibangkitkan pada saat itu sesuai dengan amal-amalnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa Allah menjaga kita, melindungi kita, dan selamanya ada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam cabang iman yang ke-9 disebutkan di dalam bait syair, wa bi anna marji'a muslimin li jinani wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Dan beriman bahwa sesungguhnya tempat kembali orang yang muslim adalah di surganya Allah, dan sesungguhnya tempat kembali orang-orang kafir adalah di neraka jahanam. Tempat kembali orang-orang yang taat kepada Allah, yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka surga menanti mereka. Sedangkan orang-orang kafir, neraka menanti mereka. Nauzubillahi min dzalik. Beriman dengan adanya surga dan neraka. Sesungguhnya surga adalah tempat tinggal yang kekal bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang muslim. Sedangkan neraka jahanam adalah tempat tinggal yang kekal bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya kekal di dalam neraka jahanam. Orang-orang muslim adalah orang yang meninggal dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Meskipun sebelumnya mereka kafir, orang-orang yang berbuat maksiat dapat tergolong orang-orang muslim, sehingga tempat kembali mereka adalah tempat yang kekal di dalam surga. Orang yang dulunya kafir kemudian beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, jika mereka dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang yang maksiat tapi ada setitik sebesar biji dzarrah, mithqalu dzarrah minal iman, ada sebesar biji zarah saja di dalam hatinya, mereka satu saat yang tadinya dimasukkan ke neraka akan dimasukkan ke dalam surga, karena dalam hati mereka terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak setiap orang-orang yang muslim, yang al-asi, orang yang fasik di dalam neraka, tapi satu saat karena di hatinya ada keimanan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka dari situ siksaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ini tidak langgeng selamanya di dalam neraka. Karena setelah masuk ke dalam neraka, mereka akan mati sekejap, yang hanya diketahui ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak hidup sehingga keluar dari neraka. Maka disinilah keadaan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, sekalipun mereka bermaksiat kepada Allah, satu saat mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini adalah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman kepada Allah. Sungguh orang yang mempergunakan akal pikirannya, yaitu orang yang dia menyiapkan dirinya untuk selamat daripada azab api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah orang-orang kafir termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wahbub ilahaka khaf alim hiqa iqabihi alima iqabih wali rahmati
urju tawakkalan ya muslimu. Wahbub, cintailah Allah, cintailah Tuhanmu. Takutlah akan kepedihan siksanya Allah. Berharaplah engkau akan rahmat Allah dan bertawakallah benar-benar wahai kaum muslimin. Makna al-hubbulillah, yang mana al-hubbulillah, cinta kepada Allah, adalah salah satu bagian daripada tanda-tanda keimanan seseorang kepada Allah. Secara logika, kecintaan kepada Allah digambarkan oleh Imam Sahal. Tanda mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Tanda mencintai Allah dan Al-Quran adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan tanda mencintai Nabi Muhammad adalah mencintai sunnah Rasulullah SAW. Baik ucapan Rasul, tingkah laku Rasul, gerak-gerik Rasul, semuanya yang dilakukan oleh Rasul. Apa-apa yang bersangkutan dengan Nabi SAW, keluarganya, apapun itu, senantiasa dia mencintainya, sehingga itulah tanda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda mencintai sunnah adalah mencintai akhirat, dan tanda mencintai akhirat adalah membenci perkara-perkara yang melalaikan dirinya kepada Allah, yaitu condong kepada hatinya kepada dunia, sehingga dunia melalaikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda membenci dunia adalah tidak mempergunakan harta benda kecuali sebagai bekal menuju akhirat. Artinya bukan membenci dunia dengan memalingkan diri kita dari dunia, tidak. Tetapi tidak menyimpan kecintaan dunia di dalam hati kita. Hanya kecintaan kepada Allah saja satu yang disimpan di dalam hati kita. Syekh Hatim bin Alwan berkata, barang siapa yang mengaku 3 hal tanpa ada 3 hal lainnya, maka ia adalah pembohong. Siapa itu? Orang yang mengaku mencintai Allah tanpa menjauhi larangan Allah. Yang kedua, orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad tetapi mencintai kefakiran, tanpa mencintai kefakiran, tanpa mencintai kemiskinan. Orang yang mengaku mencintai surga tanpa mau menyedekahkan hartanya. Itu yang ketiga. Maka sebagian ahli ma'rifat mengatakan jika iman seseorang berada di luar hati, maka ia akan mencintai Allah. Jika iman berada di luar hati, maka ia akan mencintai Allah dengan kecintaan yang sedang. Jika iman seseorang telah masuk ke tengah hati, maka dia akan mencintai Allah dengan kecintaan sepenuhnya dan akan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pokok pembahasan tentang hubbulillah, mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menanggung resiko. Sebagaimana yang disampaikan oleh Qadi bin Iyad, seorang ulama ahli hukama, beliau mengatakan, jika kamu ditanya apakah engkau mencintai Allah, maka diamlah. Karena sesungguhnya jika engkau mengatakan tidak, maka engkau adalah kafir. Dan jika mengatakan ya, maka sifatmu bukanlah sifat dari orang-orang yang mencintainya. Maka berdiamlah, senantiasa pantangkan hatimu untuk senantiasa mencintai Allah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah takut kepada siksa Allah. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, derajat takut yang paling minimal, yang paling rendah adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang, yang dinamakan warok. Maka jika kekuatan itu takut bertambah, jika kekuatan takut bertambah, maka akan menahan diri dari hal-hal yang tidak diyakini keharamannya. Maka dari situ kita akan terkadang diri kita ini membuat satu hal yang
terkadang manusia ini bingung melakukan satu perkara, sehingga dia kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah orang yang menanamkan rasa takut, rasa waro, iffah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk daripada sifat-sifat waro. Maka selanjutnya adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wat-tawwabur rahim." Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak sekali hal-hal yang memudahkan diri kita untuk senantiasa diri kita ini mempunyai harapan, rasa roja kepada rahmat Allah, dan khauf, takut diri kita tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW sangat memuliakan orang-orang yang mereka kembali kepada Allah. Kita lihat Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau sebelum masuk Islam betul-betul menentang Nabi SAW sehingga akan membunuh Nabi SAW. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, subhanallah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berikan surga khusus kepada Sayyidina Umar. Ada kapling khusus di surga yang khusus itu dimasuki oleh Sayyidina Umar. Masya Allah, banyak sekali. Bahkan di dalam beberapa riwayat banyak sekali para aulia illah, para wali-wali Allah yang dulunya orang-orang yang fajir, orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah, tapi orang tersebut adalah orang yang lebih dekat mereka kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-fajiru ar-roji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-qanit." Orang durhaka yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ahli ibadah yang memutuskan harapan seseorang. Orang yang putus harapan, orang ahli ibadah putus harapan, bahkan memutuskan rahmat Allah, na'udzubillah. Tidak boleh kita mengatakan, sudah kamu ini ahli neraka, kamu ini tidak akan masuk surga, na'udzubillah. Tidak boleh. Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh mengkafirkan seseorang, tidak boleh memvonis orang ini masuk neraka, orang ini masuk ke dalam siksanya Allah, tidak boleh. Maka yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan kita ajak kepada manusia untuk senantiasa terus mengharapkan akan ampunan Allah dan rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita kepada orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Umar, dari Zaid bin Aslam, bahwa ada seorang laki-laki dari umat terdahulu yang giat beribadah dan mempererat serta memautkan dirinya dalam keibadah kepada Allah. Sedangkan ia adalah orang-orang yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Ketika laki-laki tersebut meninggal dan bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apakah bagianku di sisimu?" Allah berfirman, "Bagianmu adalah neraka." Maka laki-laki tersebut berkata, "Wahai Tuhanku, di manakah ibadah dan amal-amal yang telah aku kerjakan?" Allah berfirman, "Engkau adalah orang yang tidak mengharap rahmatku di dunia. Maka pada hari ini aku akan memutuskan engkau dari rahmatku." Nauzubillah min dzalik. Maka dari situlah
senantiasa mari kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat itu selalu berpihak kepada diri kita. Senantiasa orang-orang yang mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, sehingga kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa hakikat harapan adalah kesenangan hati karena menanti sesuatu yang dicintai. Akan tetapi sesuatu yang dicintai itu harus dapat terjadi dan harus berdasarkan sebab. Jika sebabnya itu justru tidak ada, disebut tipuan dan kebohongan. Sebab jika tidak diketahui ada atau tidak, disebut angan-angan. Maka dari situlah senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa rahmat Allah senantiasa kita jemput, rahmat Allah senantiasa kita harapkan, rasa roja dalam diri kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tawakal. Dalam surat Al-Maidah ayat 23 Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu sekalian bertawakal jika kamu sekalian benar-benar beriman. Pemirsa dimanapun Anda berada, tawakal itu adalah salah satu perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Allah sangat memuliakan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal terdiri dari 3 unsur, yang mana yang pertama disebut unsur ma'rifat, yang kedua keadaan hati, dan yang ketiga adalah amal. Ma'rifat yaitu keyakinan dan kesadaran hati bahwa selain Allah tidak ada yang dapat mendatangkan suatu manfaat dan kenikmatan kepada kita. Sedangkan keyakinan atau iman di sini terdiri daripada 4 tingkatan manusia. 4 tingkatan iman. Iman dari orang munafik yaitu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi hatinya sama sekali tidak meyakini kebenaran, tidak meyakini akan adanya agama. Makna yang terkandung dalam 2 kalimat syahadat tidak diyakini dengan sebenar-benarnya sehingga hanya di lisan saja, sedangkan hatinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua ilmu yakin, yaitu keyakinan dari orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan hatinya meyakini kebenaran makna yang terkandung dalam 2 kalimat syahadat berdasarkan ilmu yang dipelajari. Yang ketiga ainul yakin, iman ainul yakin yaitu sebagai kelanjutan dari tingkatan yang kedua, yaitu ilmu yakin, yaitu keyakinan dari orang yang jernih pandangan mata hatinya sehingga dapat memandang kekuasaan Allah melalui segala sesuatu yang dipandang oleh mata kepalanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang keempat hakul yakin. Yang keempat hakul yakin sebagai kelanjutan dari tingkatan yang ketiga, yaitu keyakinan dari orang-orang yang hatinya benar-benar telah dapat menyadari dan menghayati hakikat dari wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal yang berada di dalam lingkup tawakal dan hal keadaan hati dari orang yang bertawakal, yaitu keadaan orang yang bertawakal mengenai hak Allah dan mengenai keyakinannya terhadap tanggungan dan pertolongan Allah, seperti keadaan mengenai keyakinan hatinya kepada kemampuan seorang wakil yang menangani urusannya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku menyerahkan segala urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Aku bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Wa ufawwidu amri innallaha basirun bil ibad. Hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Keadaan orang yang kedua yang bertawakal terhadap Allah seperti keadaan anak kecil terhadap ibunya, yaitu kondisi anak kecil yang tidak mengenal selain ibunya, tidak berlindung dari kesulitan kecuali kepada ibunya, tidak bersandar dan tidak menggantungkan segala sesuatunya serta keperluannya kecuali hanya kepada ibunya saja. Ini gambaran tawakal yang kedua, yang mana pertama kali tergerak di dalam hatinya adalah ibunya. Dan sesungguhnya ia benar-benar telah meyakini terhadap pemelihara dan kasih sayang ibunya, yang mana dengan kasih sayang ibunya itu diyakini dengan keyakinan yang penuh. Sehingga dia hanya satu saja, keyakinan yang penuh kepada ibunya. Yang ketiga, keadaan orang yang bertawakal terhadap Allah dalam setiap gerak dan diamnya. Seperti mayat di tangan orang yang memandikannya, ia tidak berpisah dengan Allah karena melihat dirinya bagaikan mayat yang digerakkan oleh Allah. Sudah tentu dia tidak bisa apa-apa kecuali dia berkeyakinan dia digerakkan oleh Allah. Dia dikehendaki oleh segala-galanya hanya Allah yang dia pandang di dalam hatinya. Maka amal tawakal terdiri dari 3 macam. Yang pertama, jalbun naf'i. Jalbun naf'i ini yaitu melakukan pekerjaan yang dapat menjadi sebab dari kedatangan manfaat. Terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, meyakinkan seperti menyuap nasi. Nasi yang sudah tersedia bagi orang-orang yang ingin menghilangkan rasa lapar. Yang ingin menghilangkan rasa lapar dan dahaga, menghilangkan rasa ingin memenuhi isi perutnya. Yang kedua, yang diduga keras seperti menanak nasi bagi orang yang ingin menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Dan berasnya, makanannya sudah tersedia, tinggal dia masak, tinggal memasaknya. Yang ketiga, diperkirakan seperti mencari uang untuk membeli beras bagi orang yang ingin menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Ya, itu beberapa tingkatan seperti tadi. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qat'ul adza, yaitu melenyapkan atau menghilangkan hal yang dapat merusak kemanfaatan yang ada. Terdiri dari 3 tingkatan, meyakinkan seperti meminum obat dari dokter bagi orang-orang yang ingin menghilangkan rasa sakit dan lainnya. Artinya orang tersebut bertawakal tapi tetap menjalankan ikhtiarnya. Yang kedua, diduga keras seperti pergi ke apotik untuk membeli obat resep dari dokter bagi orang yang ingin menghilangkan rasa sakit dari badannya. Dan yang ketiga, diperkirakan seperti mencari uang untuk membeli resep dari dokter bagi orang yang menghilangkan rasa sakit dari badannya. Itu tingkatan qat'ul adza. Sedangkan yang ketiga, daf'ul mudarat, yaitu menolak kedatangan hal-hal yang dapat merusak kemanfaatan yang ada. Terdiri dari 3 tingkatan, meyakinkan seperti menghalau atau mengusir hewan, contoh kucing yang akan makan ikan dan yang ada di meja makan. Yang kedua, diduga keras seperti menyimpan ikan dalam lemari makan dan menguncinya agar tidak dimakan kucing. Yang ketiga, diperkirakan seperti pergi untuk membeli lemari makan untuk menyimpan ikan agar tidak dimakan kucing. Ini daf'ul mudarat. Dalam mudarat itu mencegah daripada mudarat, menghilangkan dari mudarat. Pemirsa dimanapun Anda berada, cabang iman 14 sampai 16 disebutkan di dalam syair wahbub nabiyyaka summa atim qadarah
wabkhil bidi nikama yurabika ma'tham. Cintailah nabimu, kemudian agungkanlah derajatnya, dan kikirlah dengan agamamu selama dilihat perbuatan dosa bagimu. Mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad, termasuk hubut ta'dim. Imam Ghazali membagi cinta itu kepada 3 bagian. Satu yaitu hubut ta'dim, yaitu cinta dalam konteks mengagungkan. Yang kedua hubus syahwat. Ada hubut ta'dim, ada hubus syahwat. Yang kita akan bahas yaitu hubut ta'dim, yaitu bagaimana cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah yang diutamakan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Manusia dalam hadis ini adalah selain orang-orang yang telah disebutkan seperti kerabat, kenalan, tetangga, teman, dan lainnya. Mencintai Rasulullah SAW adalah perwujudan dari mencintai Allah. Man ahabban nabi ahabballah. Barang siapa yang mencintai Nabi, maka dia telah mencintai Allah. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintai kepadaku, kata Rasul, adalah ma'iya fil jannah, akan bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hadis ini selain orang-orang yang disebutkan kerabat, kenalan, tetangga, yaitu manusia yang mana termasuk orang-orang yang dicintainya, yaitu orang selain daripada orang tuanya. Karena orang tua sama harus dicintai. Kerabat juga sama. Maka maksud yang dalam hadis ini adalah selain yang telah disebutkan. Artinya manusia di dalam hadis ini adalah tadi mencintai Rasulullah SAW yang paling utama. Berwujudan mencintai Allah adalah lebih cinta kepada Rasulullah daripada keluarganya sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW, mengagungkan derajat Nabi Muhammad berarti mengetahui ketinggian derajatnya, menjaga tata krama dan sopan santun pada waktu menyebut nama Nabi SAW dan mendengar nama serta hadis beliau, memperbanyak membaca sholawat dan memusatkan perhatian serta mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang dia cinta kepada Rasulullah, maka dia akan senantiasa bersolawat kepada Nabi, akan senantiasa manis untuk menyebutkan Nabi SAW. Muhammadun basyarula kabasyari. Muhammadun basyarun laisa kal basyari, la kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Beliau adalah nabi pilihan, nabi yang dicintai oleh Allah sebagai khatamun nabiyyin, penutup semua nabi-nabi. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi
wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din ang tahbita a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah engkau berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian dari kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, tidak hilang pahala amalmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, cabang iman selanjutnya adalah bakhil terhadap agama Islam. Apa pengertian bakhil terhadap agama Islam? Bakhil terhadap agama berarti lebih senang dibunuh dan dimasukkan ke dalam api daripada menjadi orang-orang kafir. Lebih mementingkan agamanya daripada keselamatan dirinya. Itu orang yang bakhil terhadap agama Islam. Orang yang lebih senang dibunuh, lebih senang dirinya disiksa untuk membela Islam, dan menyadari bahwa agama Islam adalah jauh lebih mulia daripada semua harta dan dirinya dan juga anak-anaknya. Umar bin Abdul Aziz pada waktu menjabat sebagai kepala negara telah mengirimkan rombongan pasukan tentara untuk melawan serangan tentara Romawi. Maka dalam peperangan tersebut 20 orang tentara muslim ditawan oleh pasukan Romawi. Maka Kaisar Romawi memerintahkan salah seorang daripada tentara muslim yang ditawan untuk apa? Untuk meninggalkan agama Islam. Mereka ditawarkan untuk memilih, apakah kamu mau masuk ke dalam agama masuk ke dalam agama Romawi, agama yang dianut raja-raja Romawi, apakah kamu masih tetap dalam keadaan Islam? Maka Kaisar berkata, oh hai orang-orang muslim, jika kamu mau memeluk agamaku, agama yang dianut oleh orang-orang Romawi dan menyembah Tuhan yang aku sembah, maka akan kujadikan kamu sebagai raja, sebagai kepala pemerintahan di daerah yang luas. Aku akan memberimu bendera, wanita, piala, harta, kedudukan, jabatan yang tinggi. Kamu tidak akan masuk kepada agamamu lagi, dan kamu selamanya menjadi penganut agama kaum Romawi, sehingga kamu akan hidup dalam keadaan tentram dan sejahtera. Jika kamu tidak mau masuk kepada agamaku dan kamu tetap dalam agama Islam, maka aku akan membunuh dan memenggal lehermu dengan pedang. Inilah satu tawaran yang membuat siapapun itu ketika ditawari seperti itu semuanya dalam keadaan gelisah. Maka tawanan itu mengatakan, aku tak akan menjual agamaku dengan harta benda dunia. Maka Kaisar memerintahkan untuk membunuhnya. Tawanan tersebut dibawa ke tengah lapang dan dipenggal lehernya oleh Algojo dengan pedang. Setelah lehernya terpenggal, lehernya putus, maka kepalanya berputar-putar. Kepalanya berputar-putar mengelilingi lapangan tersebut seraya membaca Al-Quran surat Al-Fajr ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diri yang diridhoi oleh Allah, agama yang diridhoi oleh Allah. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka setelah
tadi kepala orang muslim yang dipenggal dan berputar-putar serta mengatakan ayat surat Al-Fajr ayat 30 tadi, Kaisar semakin marah dan memerintahkan untuk mengambil tawanan yang kedua. Maka terjadilah percakapan kembali sebagaimana tawaran kepada orang muslim yang pertama tadi sudah dipenggal. Wahai tawanan yang kedua, mau gak masuk ke dalam agamaku? Nanti akan kujadikan kepala pemerintahan, pejabat tinggi, akan aku berikan harta yang luar biasa. Jika engkau menolak, maka akan kupotong lehermu seperti kupotong leher temanmu tadi. Maka tawanan yang kedua mengatakan, aku tidak akan menjual agama dengan harta benda dunia. Jika kamu mempunyai kekuasaan untuk memotong leherku, maka aku tidak memiliki kekuasaan untuk memotong iman. Maka kamu tidak memiliki kekuasaan untuk memotong imanku. Masya Allah, masih teguh. Kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa membunuh iman dalam hatiku. Tidak bisa menggeser iman dalam hatiku, senantiasa terpantang hatinya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka Kaisar tersebut semakin marah dan memerintahkan untuk memotong leher tawanan yang kedua. Setelah putus, lehernya dipenggal, kepalanya berputar-putar sebagaimana tawanan yang pertama tadi. Berputar-putar mengelilingi padang, mengelilingi lapangan itu 3 kali sambil membaca ayat Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 21-23. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka ia telah berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang Allah ridhoi, yang Allah muliakan, yaitu dalam surga yang tinggi, yang buah-buahannya terjangkau, yang buah-buahannya dapat dipetik. Maka semakin tambah kemarahan Kaisar tersebut. Raja tersebut semakin marah dan mengambil tawanan yang kedua. Maka yang kedua ini seorang muslim yang celaka. Ketika ditawarkan oleh raja seperti kepada orang yang pertama, maka tawanan yang kedua mengatakan, aku mau masuk agamamu dan memilih dunia daripada akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Kaisar berkata, buatkan surat keputusan untuk tawan ini, berikan kepadanya wanita, piala, kedudukan, jabatan yang tinggi, dan bendera. Kemudian menteri mengatakan, wahai Kaisar, katakanlah kepadanya, jika engkau orang yang jujur dalam ucapanmu, bunuhlah salah seorang dari temanmu agar kami dapat mempercayai omonganmu. Maka tawanan, nauzubillah, yang terkutuk itu mengambil salah seorang temannya dan kemudian membunuh temannya tersebut, nauzubillah, di hadapan kaisarnya sendiri. Maka Kaisar mengatakan, menteri, buatkan untuk dia surat keputusan pengangkatan bahwa dia menjadi pejabat yang tinggi yang akan dihormati dan dimuliakan. Maka menteri itu mengatakan, wahai baginda raja, wahai Kaisar, ini tidak masuk akal. Apabila baginda membenarkan omongannya, tawanan ini sudah tidak mau lagi memelihara hak saudaranya yang dia lahir dan dibesarkan bersamanya. Bagaimana dia dapat memelihara hak kita? Hak saudaranya dia sia-siakan sehingga dia rela menjual saudaranya dengan membunuhnya. Rela mengorbankan saudaranya dibunuh. Sedangkan bagaimana kalau berada di posisi kita? Akan lebih berbahaya lagi.
Kemudian Kaisar Romawi memerintahkan untuk memenggal leher tawanan yang celaka tersebut. Setelah dipenggal lehernya, maka kepalanya berputar-putar. Setelah berputar-putar mengelilingi alun-alun, maka dia mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 9, apakah kamu hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam api neraka? Nauzubillahi min dzalik. Maka kepala tawanan itu berhenti di ujung alun-alun, di ujung padang yang luas, di ujung lapangan. Tidak berkumpul dengan kedua kepala temannya dan kembali menuju siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa dimanapun Anda berada, senantiasa pertahankan keimanan kita. Banyak sekali pada saat ini orang-orang yang menjual agamanya demi kesenangan dunia yang sedikit. Wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia rela masuk Islam karena dia memiliki pasangan untuk dinikahi di luar Islam. Banyak orang yang menjual agamanya karena demi pangkat jabatan. Banyak orang yang menjual agamanya demi harta, sehingga dia mau melepaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa dimanapun Anda berada, cabang iman yang ke-17 sampai ke-20 disebutkan di dalam syair, watlub li ilmi summa lakinhu alwaro. Carilah ilmu, ajarkan kepada manusia. Abdim kalamar rabbi wathur tu'samu. Agungkanlah kalamullah, kalam Tuhanmu, dan wathur, bersucilah. Pasti engkau akan terjaga daripada bencana, terjaga daripada petaka. Cabang yang ke-17 mencari ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Man ta'allama baban minal ilmi yang tafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairun lahu min umrid dunya sab'ata alafi sanatin siyama nahariha wa qiyama layaliha makbulan ghairu martudin. Barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu, baban minal ilmi, barang siapa yang mencari satu bab dari ilmu yang dia tidak memperoleh manfaat dunia dan akhirat, maka hal itu lebih baik darinya daripada umur dunia 70.000 tahun yang digunakan untuk beribadah puasa pada siang hari dan sholat pada malam hari dalam keadaan diterima, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, keagungan mencari ilmu luar biasa sangat besar, pemirsa. Maka dari situ senantiasa kita mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu agama yang bersanad kepada Rasulullah, yang bersanad kepada guru-guru sampai kepada Rasulullah. Tidak mengambil kepada sembarang tempat, karena agama ini, mencari ilmu agama tidak boleh mencari di sembarang tempat. Harus tahu siapa gurunya, siapa yang mengijazahi kitab tersebut, siapa yang mengajarkan kitab-kitab tersebut. Harus menyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, hadis Nabi yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW telah bersabda, ta'allamu al-ilma
maka pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun. Ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun wa dirasatahu tasbihun wal bahsa anhu jihadun wa talabahu ibadatun wa ta'limahu shadaqatun. Wa badluhu li ahlihi kurbatun wal fikra fil ilmi ya'dilu asyama wa mudzakaratahu ta'dilul qiyamah. Pemirsa, mempelajari ilmu, sebab mempelajari ilmu Allah, artinya mempelajari ilmu karena Allah itu adalah kebaikan. Bahkan ketika kita mencintai kebaikan, termasuk itu adalah kebaikan. Mencintai ilmu termasuk kebaikan, apalagi mempelajari ilmu itu adalah kebaikan. Kemudian mempelajari ilmu, ngaderes, ya bahasa Sundanya itu ngaderes, memutolaah ilmu sama dengan bertasbih, membahas ilmu sama dengan berjuang. Mencari ilmu adalah ibadah, mengajarkan ilmu adalah sedekah. Memberikan ilmu kepada orang yang memerlukan, mengajarkan ilmu kepada orang yang memerlukan adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan ilmu sebanding dengan pahala puasa dan memusyawarahkan ilmu sebanding pada ibadah yang pahalanya sama dengan pahala sholat malam. Nabi SAW bersabda, utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu, meskipun di antara kamu dan ilmu terbentang lautan api. Bahkan di dalam hadis lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak kamu dilahirkan, sejak kamu dalam ayunan sampai ke liang lahat, sampai ke liang kubur. Tidak ada alasan bagi siapapun, tetap orang yang dia sudah lanjut usia, sudah tua, tetap punya kewajiban. Bahkan orang yang telah mempelajari ilmu agama, sekalipun ustadz, sekalipun kiai, tidak ada alasan untuk tidak mempelajari ilmu agama. Mereka wajib untuk menuntut ilmu agama. Sampai kapan? Sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu adalah wajib setiap saat dan keadaan. Sebagian dari para ulama salaf, ulama terdahulu berpendapat bahwa ilmu ada 4 macam. 1, ilmu untuk membetulkan amalan agama. 2, ilmu kedokteran untuk menyehatkan badanmu. 3, ilmu falak untuk menentukan waktu sholat. Yang keempat, ilmu nahwu untuk membetulkan bacaan. Ilmu agama. Bacaan tentang isinya, tentang kandungan-kandungan ilmu. Di dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat bahasa Arab yang di dalamnya banyak mengandung ilmu agama yang tidak bisa didapatkan ilmu tersebut kecuali tadi dengan betul cara membacanya, dengan mempelajari ilmu nahwu dan shoroh. Ilmu dapat dihasilkan dengan 2 cara. Apa saja? Usaha, yaitu ulama yang dapat, yaitu ilmu yang diajarkan ulama
atau ilmu yang dapat diperoleh dengan jalan belajar dan membaca secara terus-menerus. Kita mempelajari ilmu kepada seorang guru, diperoleh dengan jalan belajar kepada seorang guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW, yang mempunyai sanad sambungan kepada Rasulullah SAW, dan setelah itu dia membaca terus-menerus, memutolaah apa yang sudah diajarkan gurunya, apa yang sudah dipelajari dari kitabnya. Yang kedua, dengan mendengarkan, yaitu belajar dari para ulama dan memperdengarkan permasalahan agama serta permasalahan dunia. Hal ini dapat berhasil kecuali dengan mencintai para ulama dan bergaul bersama mereka, mujalasatus sholihin bimujalasatil ulama, dengan duduk-duduk dengan para alim ulama, bihuduri majalisil ulama, menghadiri majelis taklim mereka dan meminta penjelasan kepada mereka masalah dunia dan masalah agama. Tanya kepada mereka urusan dunia dan agama, insya Allah kamu akan dibimbing oleh para alim ulama. Orang yang menuntut ilmu wajib berniat dalam usaha menghasilkan ilmu itu. Yang pertama, mencari keridhaan Allah. Yang kedua, mencari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, menghapuskan kebodohan pada dirinya dan semua orang-orang yang bodoh. Menghilangkan kebodohan dirinya dan menghilangkan semua orang-orang yang bodoh dari setiap kejahilan dan orang-orang yang bodoh. Dia harus menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Yang keempat, menghidupkan agama. Yang kelima, mengabadikan agama dengan ilmu serta mensyukuri kenikmatan akal dan kesehatan badan. Maka ia tidak boleh berniat agar manusia menghadap kepadanya, agar manusia condong kepadanya, mencari ketenaran, mencari kesenangan dunia dan kemuliaan dengan ilmu tersebut selain daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, menyebarkan ilmu agama. Sebagaimana adalah hadis Nabi SAW, liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir di antara kamu sekalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ketika kamu berada di majelis-majelis ilmu, maka senantiasa kamu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di majelis tersebut. Maka wajib bagi seseorang yang mendengarkan untuk menyampaikan segala sesuatu yang didengarkan kepada orang-orang yang tidak hadir. Hadis ini ditunjukkan kepada sahabat dan orang-orang yang sesudah mereka sampai hari kiamat. Orang yang mendengar nasihat-nasihat dari para alim ulama, petuah-petuah agama, wajib menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Maka nasrul ilmi, nasruddin, menyebarkan agama serta menyebarkan ilmu, itu termasuk kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa mulia, sangat-sangat tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada 3 tanda bagi orang alim yang ingin mencari kebahagiaan akhirat. Syekh Ahmad Ash-Shahimi yang dinukil oleh Imam Ghazali mengatakan, 1 tanda bagi orang alim yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, ia tidak mencari kesenangan dunia dengan ilmunya. Yang kedua, kesibukannya dalam ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, sehingga ia memperhatikan ilmu yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki batin dan hatinya. Yang ketiga, ia menyandarkan ilmunya pada taklid, mengikuti kepada pemilik syariat, yaitu Nabi SAW dalam ucapan dan perbuatannya. Tanda orang yang tidak mencari kesenangan dunia dengan ilmunya, itu tandanya ulama menukilkan ada 5 tanda. Apa saja? Ucapannya tidak menyalahi perbuatannya sehingga ia menjadi orang yang pertama kali melakukan perintah dan meninggalkan setiap larangan. Yang kedua, ia memperhatikan ilmu menurut kadar kemampuannya.
dan sedang ketaatan dan sedang dirinya dalam keadaan ketaatan kepada Allah serta menjauhi ilmu yang memperbanyak perdebatan. Yang ketiga, ia menjauhi kemewahan dalam makanan, tempat tinggal, perkakas, rumah tangga, pakaian, senantiasa dalam keadaan sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak serba kekurangan, tidak serba kemewahan, tapi sederhana saja. Yang keempat, ia menahan diri dari mempergauli dengan para orang-orang atau mempergauli orang-orang yang mana mereka lalai hatinya kepada Allah, menolak kezaliman pada diri mereka, serta menjauhi orang-orang yang tidak ada yang hatinya terpaut kepada Allah. Mereka lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yang kelima, ia tidak cepat-cepat memberikan fatwa kepada orang-orang yang bertanya, tetapi mengatakan, tanyakanlah kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, kepada orang yang tafakuhnya lebih mendalam di dalam keilmuannya, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang selamat, ya, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-19, cabang daripada keimanan adalah dengan mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Bagaimana cara mengagungkan dan menghormati Al-Quran? Ada beberapa tips yang ulama telah nukilkan dalam kitab Qami'ut Tughyan. Yang pertama itu syarah Syu'bul Iman. Apa saja? Yang pertama, membacanya dalam keadaan suci. Ingat, ketika akan membaca Al-Quran, maka berwudulah terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Yang ketiga, bersikat gigi, bersiwak, membersihkan gigi pada waktu ingin membaca Al-Quran. Yang keempat, duduk dengan lurus dan tidak boleh sambil bersender pada waktu membaca Al-Quran selain dalam waktu sholat. Ini salah satu adab pembaca Al-Quran. Selanjutnya, memakai pakaian yang rapih, memakai pakaian yang bersih. Karena orang yang membaca Al-Quran pada hakikatnya dia sedang berbicara, dia sedang ngobrol, ya. Seakan-akan dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menghadap kiblat pada waktu membaca Al-Quran, serta berkumur setiap kali dia berdahak, setiap kali dia ada di mulutnya satu hal yang mengganggu ketika dia membaca Al-Quran. Selanjutnya, berhenti membaca Al-Quran pada wakaf, ya, pada wakaf yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran yang sesuai dengan lazimnya, yang harus berhenti, yang tidak berhenti, yang dianjurkan. Serta tidak menguap, membaca Al-Quran dengan serius, bersungguh-sungguh, dengan tartil, membaca setiap huruf dengan benar, tidak meninggalkan Al-Quran dalam keadaan terbuka pada waktu meletakkannya, dan tidak meletakkan Al-Quran di bawah selonjoran kaki, di bawah kaki, tidak meletakkan sesuatu di atas Al-Quran sehingga mushaf Al-Quran selamanya berada di atas semua barang-barang. Meletakkan mushaf Al-Quran di pangkuannya atau di atas sesuatu yang paling tinggi. Jangan meletakkan di atas lantai ketika membacanya sehingga apa? Terlewati sama orang, terselonjori, sehingga adab kepada Al-Quran tidak sempurna. Tidak menghapus tulisan Al-Quran dengan ludah, tetapi harus dengan air. Tidak menggunakan mushaf yang telah rusak dan kertasnya telah rapuh, agar mushaf tetap utuh dan tidak menyia-nyiakannya, tidak dibiarkan berceceran, senantiasa dipungut, dijaga, diberikan rak dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda mengagungkan serta tanda
adab kepada Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran di pasar, tempat keramaian dan tempat pertemuan orang-orang yang lalai, di tempat-tempat yang sekiranya seseorang tidak khusyuk, ya. Tapi kalau seandainya dia ingin menghidupkan dan dia tidak tersuasana, boleh membaca Al-Quran sehingga orang lain termotivasi untuk membaca Al-Quran. Tidak membuang basuhan tulisan Al-Quran untuk berobat di tempat sampah, tempat najis atau tempat yang diinjak-injak, tetapi harus dibuang di tempat yang tidak diinjak oleh orang, atau menggali lubang di tempat yang suci dan menyiram badannya di lubang tersebut, lalu lubang tersebut ditutup kembali, atau menyiram badannya di sungai yang besar sehingga airnya mengalir bercampur dengan air sungai. Kemudian pemirsa, adab selanjutnya menyebut nama Allah dengan membaca basmalah pada waktu menulis Al-Quran atau meminum tulisan Al-Quran dan mengagungkan niat dalam hal tersebut karena Allah memberinya menurut kadar niatnya. Itulah salah satu adab-adab membaca Al-Quran yang telah dicatatkan oleh para alim ulama. Salah satunya Musannif, pengarang kitab Qamiyut Tughyan Syarah Syu'bul Iman, telah menuliskannya di dalam kitab Syu'bul Iman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bersuci termasuk cabang iman yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda wa ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki. Jika kamu junub, mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh dengan perempuan, lalu kamu tidak memperah air, maka kamu bertayamulah dengan tanah yang baik, yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu separuh daripada iman. Menurut Syekh Suhaimi, hadis ini mengandung makna bahwa berwudu lahir batin dilihat dari pahalanya adalah separuh dari iman. Karena para ulama ahli tasawuf membagi bersuci ada dua, ada bersuci batin dan bersuci dohir. Ada wudu dohir, wudu batin. Mandi wajib, mandi dohir, mandi batin. Ini sebagai bentuk kesucian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bahwa bersuci itu separuh daripada keimanan. Syekh Hatim Al-Asham berkata kepada Asib bin Yusuf, "Apabila waktu sholat telah datang, berwudulah engkau dengan dua wudu, yaitu wudu lahir dan batin." Asim bin Yusuf berkata, "Bagaimana wudu tersebut?" Syekh Hatim berkata, "Wudu lahir sudah engkau ketahui, sedangkan wudu batin ialah dengan bertaubat, menyesal atas perbuatan dosa dan meninggalkan perasaan dendam dalam hatimu. Tinggalkanlah
perbuatan menipu, perbuatan dalam hatimu, dalam dirimu yang menimbulkan keraguan-raguan. Tinggalkanlah kesombongan, meninggalkan kesenangan kepada dunia dan meninggalkan pujian manusia dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Sahabat Ubad bin Khattab berkata, wudu yang bagus, wudu yang baik adalah wudu yang dapat menolak kejahatan setan dari dirimu. Maka dengan wudu seseorang dibersihkan dari setiap kotoran. Dalam wudu seseorang akan dibersihkan dari setiap perkara-perkara yang perkara itu dapat mengotori hati kita. Sehingga hati kita akan bersih karena tadi dibersihkan dengan beberapa obat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat yang berupa taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah sampai ke bait yang 20. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya cabang iman nomor 21 nanti akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, senantiasa menjaga kepada kita, senantiasa Allah memberikan hidayah untuk senantiasa kita bisa istiqamah di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian cabang iman yang ke-20 sampai ke belakang. Tinggal nanti cabang iman yang ke-21 sampai berikutnya nanti insya Allah kita akan ulas dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan di bulan suci Ramadan ini dengan sebab mempelajari kitab Syu'bul Iman dan mengulas dengan syarahnya yaitu Qamiyut Tughyan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa istiqomah di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.